Halo Technolovers, gimana nih harimu? Semoga selalu bersemangat ya. Hari ini aku pengen membahas insiden yang sempat viral tingkat internasional. Masih ingat video Cristiano Ronaldo memindahkan botol Coca-Cola yang jelas-jelas jadi sponsor Piala Eropa 2020? Aksi berani Ronaldo memicu kontra dari berbagai pihak, apalagi sampai merugikan omset perusahaan. Lantas, gimana cerita selanjutnya? Yuk simak ulasan aku ini sekalian ketahui proses pembuatan Coca-Cola. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu dulu, karena tiap hari aku bakal hadir menghibur kamu dengan konten-konten seru dan menarik pastinya. Setelah aksi menggeser botol merek minuman ternama asal Amerika Serikat, kepada media, konsultan bisnis olahraga Amerika Serikat sekaligus CEO SPSG Carlo Canto menyebut kalau Ronaldo bisa dikenai hukuman atas aksi yang dilakukannya itu. Dalam sebuah konferensi pers, Ronaldo dihadapkan dengan 3 botol, 1 botol air mineral dan 2 botol minuman Coca-Cola. Selama ini, Ronaldo memang dikenal sebagai pesepak bola yang sangat menjaga pola hidup sehat. Ia sangat menghindari minuman dengan kadar gula yang tinggi. So, tak heran kalau sampai menyingkirkan 2 botol Coca-Cola dan mengangkat botol air mineral. Tapi, yang namanya mega bintang sepak bola, dampak dari setiap perilakunya sangat membawa perubahan besar bagi apapun itu, termasuk aksi menyingkirkan botol minuman sponsor tadi. Nah, diketahui saham produk sponsor Piala Eropa 2020 yang disingkirkan CR7 melorot hingga 4 miliar US dollar atau setara 57 triliun rupiah. Wow, banyak bener nih turunnya. Sebelumnya, konsultan hukum olahraga asal Brasil, Marcel Belfiore, juga mengatakan ke berbagai media kalau Cristiano Ronaldo bisa terkena hukuman. Namun, UEFA tidak bisa memberi hukuman langsung kepada Ronaldo. UEFA akan memberi hukuman kepada Federasi Sepak Bola Portugal. Kemudian, nanti mereka yang akan memberi atau tidak sanksi kepada Ronaldo. Melansir BBC via bola.com, pihak Coca-Cola justru santai nih merespon aksi Cristiano Ronaldo. Mereka menilai bahwa setiap orang memiliki selera yang berbeda soal minuman. Dan diketahui ternyata bintang Juventus ini pernah loh jadi bintang iklan Coca-Cola Jepang, yaitu pada pagelaran Piala Dunia 2006 di Jerman. Gimana nih menurut kamu Technolovers? Nah, sekilas aku ingin kasih tahu ke kamu nih soal sejarah perusahaan minuman ternama dunia ini. Melansir Wikipedia, Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada 8 Mei 1886 oleh seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, John State Pemberton. Ia pertama kali mencampur sirup karamel dan sampai sekarang dikenal sebagai Coca-Cola. Sementara sahabat sekaligus akuntannya Frank M. Robinson yang menyarankan nama Coca-Cola. Coca-Cola kini menjadi minuman ringan berkarbonasi yang laris manis di berbagai negara. Minuman yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company ini sering disebut Coke. Awalnya disebut sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh Pemberton. Namun Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis Asa Griscandler yang memiliki taktik pemasaran jitu hingga berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Pada tahun 1941, nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola, dan tahun 1945 Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar. Selanjutnya mari kita lihat proses pembuatan Coca-Cola yang dilansir dari berbagai sumber. Tahap pencampuran. Tahap pertama dengan membuat sirup yang terdiri dari pencampuran antara air yang telah disterilkan, gula industri, dan konsentrat tertentu. Nah, untuk memastikan bahwa air yang digunakan cocok sebagai produk botol dan kaleng benar-benar bersih dan murni, para teknisi pengawasan mutu harus menguji air tersebut berkali-kali sebelum digunakan untuk membuat produk akhir. Dalam proses ini, teknisi menggunakan perangkat canggih memastikan semua campuran termix dengan baik, termasuk soal penambahan perasa. Sementara sari rasa Coca-Cola dibuat di pabrik-pabrik The Coca-Cola Company. Bahkan hingga kini, masih menjadi rahasia dagang terbesar di dunia. Teknisi lalu mencicipi, memeriksa,
dan mencatat campuran setiap bat sirup dengan seksama. Tahap pengemasan. Setelah pencampuran selesai, lanjut ke proses pengemasan ke dalam botol. Nah, disinilah proses pencampuran minuman dengan CO2 dilakukan. Jadi, Coca-Cola itu bukan minuman bersoda ya, tapi lebih tepatnya minuman berkarbonasi. CO2 tadi disalurkan melalui pipa, bersamaan ketika hasil campuran tadi dimasukkan ke dalam botol. Saat pengemasan, campuran tadi sudah langsung bercampur tuh dengan CO2. Pengawasan mutu yang amat ketat pun dilakukan. Menjadi alasan mengapa Coca-Cola dikenal sebagai minuman yang memiliki kadar soda yang paling sempurna. Proses terakhir. Proses ini disebut proses pendinginan. Botol yang sudah terisi dengan larutan karbonasi, kemudian didinginkan ke dalam mesin pendingin dengan suhu 3 derajat Celcius. Tak lain agar kualitas kandungan minuman di dalam botol tetap terjaga. Adapun botol maupun kaleng yang dipakai harus melalui pemeriksaan yang sangat teliti. Pertama dicuci dan dibasuh, lalu diperiksa secara elektronik dan manual. Setelah itu bisa diisi dengan Coca-Cola. Kemudian botol-botol diberi label, kode produksi dan dikemas dalam karton-karton atau dimasukkan ke dalam kerat. Selanjutnya, siap dikirim ke berbagai tempat. Melansir dream.co.id, meski rahasia formula membuat Coca-Cola sangat dijaga ketat. Namun, rahasia itu terkuak setelah Mark Pendergrass mempublikasikan sejarah perusahaan dalam bukunya For God, Country and Coca-Cola. Saat mencari arsip sejarah Coca-Cola di Atlanta, Pendergrass menemukan sisa-sisa buku formula milik Dr. J.S. Pemberton, penemu minuman Coca-Cola. Ia menduplikatnya dan menuliskan formula Coke dalam bukunya, dan berikut bahan-bahan Coca-Cola yang ia tuliskan. Semua ukuran perisa menggunakan standar US Imperial dan untuk banyaknya diukur dengan minimal yang berarti 1 mins sama dengan 1 tetes. Minuman asli Coca-Cola yang dibuat pada abad 19 mengandung kokain tingkat rendah yang dihasilkan oleh daun coca dalam bentuk FI Coco. Daun coca didapatkan harus izin dari pemerintah Amerika Serikat. Ya, begitulah Coca-Cola hadir dari sejarah panjang dan proses pembuatannya yang telah diuji ketat oleh ahli. Jadi, jika botolnya lalu disingkirkan begitu saja di depan banyak kamera, jadi tidak ternilai gak sih? Ya, walaupun masing-masing punya hak dengan gaya hidup, tapi kan jadi sponsor juga. Gimana dong? Barangkali ini kamu punya opini lain? Tulis di kolom komentar ya. Habis itu klik like dan share video ini. Thank you for watching.